malam hari ini, pimpinan FPI yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kita juga masih menantikan keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan perkembangan terkini pemeriksaan dari Rizik Syihab. Dari visual yang kami tayangkan, ini adalah kendaraan yang disiagakan pihak kepolisian yang diinformasikan memang disiagakan terkait dengan pemeriksaan Rizik Syihab. Namun belum diketahui pasti apakah mobil ini akan membawa Rizik Syihab kemana ataupun Rizik Syihab akan tetap diperiksa. Dan hingga malam hari ini pemeriksaan masih terus dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Rizik Syihab disangkakan pasal 160 KUHP terkait dengan penghasutan serta pasal 216 KUHP terkait dengan upaya melawan petugas. Ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan terhadap Rizik Syihab adalah 6 tahun penjara. Dan saudara, kita masih menantikan terkait dengan perkembangan terkini pemeriksaan dari pimpinan FPI Rizik Syihab. Pada 10 Desember 2020 lalu, Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di tengah pandemi, yaitu pada acara Maulid Nabi maupun acara pernikahan putrinya. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada pimpinan FPI tersebut merupakan hasil dari penyidikan setelah menyelesaikan ataupun merampungkan gelar perkara yang telah dilaksanakan pada Selasa 8 Desember 2020. Dan ini adalah visual terkini dari Polda Metro Jaya, tempat di mana pimpinan Front Pembela Islam diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus kerumunan di tengah pandemi, yakni di Petamburan pada 14 November 2020 lalu. Di mana pada 14 November 2020 lalu Rizik Syihab menikahkan putrinya, dan pada malam hari itu kerumunan juga terjadi dalam acara pelaksanaan Maulid Nabi serta pernikahan putri keempat dari Rizik Syihab. Sebelumnya, Rizik Syihab juga telah dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi sebanyak 2 kali. Namun pemanggilan Rizik Syihab sebagai saksi ini tidak dihadiri oleh Rizik Syihab. Dan pada 10 Desember 2020, pihak kepolisian menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Rizik Syihab datang ke Polda Metro Jaya Sabtu pagi pada pukul 10.30 dan pada Sabtu pagi, Rizik Syihab langsung diperiksa oleh penyidik Krimum Polda Metro Jaya. Dan hingga malam hari ini, pemeriksaan masih terus dilakukan. Dari informasi yang kami peroleh, sejumlah materi ataupun pertanyaan ditanyakan kepada tersangka Rizik Syihab, diantaranya terkait dengan identitas, domisili, maupun latar belakang berdirinya Front Pembela Islam, dan juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Front Pembela Islam. Dan saudara, kita masih menantikan keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan lanjutan ataupun perkembangan terkini dari pemeriksaan tersangka Rizik Syihab. Dari visual yang bisa digambarkan, ada satu mobil ataupun satu kendaraan yang sudah disiagakan di sekitar lokasi. Dan kendaraan ini juga sudah disiagakan tak jauh dari lokasi pemeriksaan Rizik Syihab, tepatnya di ruangan Krimum Polda Metro Jaya. Dan ini adalah visual di mana sejumlah polisi juga berjaga, namun kami juga masih akan menantikan keterangan dari pihak kepolisian terkait dengan perkembangan terkini dari pemeriksaan kasus yang menimpa Rizik Syihab. Dan untuk informasi terkininya, kami kembali menghubungi jurnalis Kompas TV. Sudah ada Zeki Rahmat di sana. Zeki? Ya, Zeki, bisa Anda gambarkan sudah adakah perkembangan terkini ataupun informasi terkini yang Anda peroleh di Polda Metro Jaya? Karena kalau dari visual yang ditampilkan, satu mobil yang disiagakan yang Anda sebutkan tadi, ini juga kembali bersiap tampaknya. Seperti apa situasi di sana, Zeki? Ya, tadi sempat pergi dari lokasi, tapi mobil tahanan yang juga tadi kalau dilihat sekilas di dalam juga sudah diisi oleh beberapa polisi yang akan kemungkinan besar akan membawa Rizik Syihab ke salah satu tempat untuk ditahan sementara waktu beberapa hari ke depan guna untuk kepentingan penyidikan.
di kasus kerumunan Petamburan Jakarta Pusat 14 November yang lalu. Tapi yang pasti sejauh ini yang terlihat tadi semakin ramai. Kalau mungkin Anda lihat di visual sudah semakin banyak pihak kepolisian yang berjaga di sepanjang lorong Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mungkin tidak lama lagi informasinya sejauh ini Rizik Syihab juga telah selesai menandatangani berita acara pemeriksaan dan akan segera turun untuk dibawa ke suatu tempat. Belum bisa dipastikan kemana untuk sementara waktu dibawa pimpinan FPI ini, tetapi nanti akan diberikan keterangan lebih lanjut oleh Kadif Humas Polri Argo Yuwono dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus. Cynthia. Iya, Zeki, jika beberapa waktu lalu di dekat kendaraan tidak begitu banyak pihak ataupun tidak begitu banyak orang yang berdiri di sekitar kendaraan tersebut. Tapi tampaknya beberapa menit kemudian beberapa orang sudah berjaga. Selain polisi, bisa Anda gambarkan siapa saja pihak-pihak yang berada di sekitar mobil maupun di sekitar ruangan pemeriksaan Polda Metro Jaya yang memeriksa tersangka Rizik Syihab, Zeki? Ya, pihak kepolisian masih terus berjaga di seputar kendaraan yang akan membawa Rizik Syihab. Tadi informasinya sempat beredar tidak melalui lorong yang mungkin Anda lihat gambarnya di layar kaca, tetapi ada di bagian lain dari Mapolda Metro Jaya tempat keluarnya dari pimpinan FPI Rizik Syihab setelah menjalani pemeriksaan. Tetapi kembali lagi pengamanannya diperketat untuk di depan Mapolda Metro Jaya, khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan bisa dipastikan bahwa nanti di sinilah pimpinan FPI Rizik Syihab akan keluar setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam sejak pukul setengah 11 siang tadi hingga malam hari ini. Dan tadi juga beberapa pernyataan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, seperti misalnya soal 5 orang tersangka yang lain yang hingga saat ini belum menyerahkan diri untuk segera menyerahkan diri jika tidak ada aturan hukum yang lebih tegas ataupun dilakukan penangkapan kepada 5 orang tersangka lain. Beberapa dari 5 orang tersangka kalau kita lihat memang sudah beberapa di antaranya diperiksa di Mapolda Metro Jaya, tetapi sebagian lagi masih belum bisa memenuhi panggilan di Mapolda Metro Jaya dan beberapa kali dipanggil tetapi juga mangkir. Jadi perlu ada waktu untuk dilakukan penangkapan yang disampaikan tadi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Lalu tadi disebutkan juga oleh kuasa hukum dari FPI dan juga Sekretaris Umum FPI Munarman yang menyatakan bahwa 5 orang tersangka nantinya rencananya akan datang ke Mapolda Metro Jaya pada hari Senin atau sekitar lusa begitu, dan akan memenuhi panggilan dari Mapolda Metro Jaya. Tadi dia juga Munarman sempat menjelaskan kepada media bahwa Rizik Syihab juga sebenarnya ingin mendatangi Mapolda Metro Jaya di hari Senin atau lusa, tetapi seiring perkembangan waktu dan dinamika yang terjadi, maka kesediaan dari pimpinan FPI ini hari ini mendatangi Mapolda Metro Jaya agar tidak terjadi kegaduhan. Jadi itulah untuk sementara waktu yang bisa disampaikan oleh Sekretaris Umum dari FPI, dan kita nanti tentu akan lihat apakah 5 orang tersangka ini akan segera menyerahkan diri ke Mapolda Metro Jaya dalam waktu dekat atau memang seperti yang sudah direncanakan oleh pihak dari FPI yang menyatakan bahwa 5 orang tersangka lain akan mendatangi Mapolda Metro Jaya dalam lusa atau tepatnya hari Senin depan. Tapi sejauh ini pihak dari Polda Metro Jaya juga meminta untuk 5 orang tersangka lain untuk segera menyerahkan diri dalam waktu dekat atau tidak ada langkah tegas hukum yang akan diambil agar kasus ini cepat diselesaikan. Cynthia. Ya, Zeki, dari visual tampak terlihat pergerakan sejumlah orang juga keluar dari lorong yang tadi Anda gambarkan. Bisa Anda gambarkan kepada kami apakah ada penjagaan yang diperketat pada saat ini, Zeki? Ya, penjagaan yang diperketat seperti hanya di sekitaran Direktorat Reserse Kriminal Umum yang tadinya cukup sepi, tetapi pihak kepolisian sudah mulai berjaga-jaga di sekitar tempat atau gedung pemeriksaan dari Rizik Syihab selama 12 jam ini. Dan diperkirakan juga tentu ada penjagaan juga di tempat yang lain karena kalau dibandingkan pagi hingga persiapan dari tim di Mapolda Metro Jaya juga pihak kepolisiannya cukup banyak untuk menjaga kelangsungan dari pemeriksaan Rizik Syihab. Walaupun berkali-kali pihak Polda Metro Jaya menyatakan kepada pendukung Rizik Syihab untuk tidak datang berbondong-bondong ke Mapolda Metro Jaya pada saat pemeriksaan ataupun penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda, tetapi itu juga ditaati aturannya dan pihak kepolisian sejauh ini cukup bisa memberikan keluasaan kepada Rizik Syihab pada saat pemeriksaan. Tidak berlangsung secara intensif pemeriksaan, tetapi tentu diberikan waktu istirahat. Setelah tadi di awal pada pemeriksaan sekitar pukul setengah 11 siang tadi dilakukan pengecekan kesehatan khususnya untuk COVID-19, maka dipastikan juga hasil swab dari Rizik Syihab negatif yang juga
nyanggah yang selama ini banyak diduga orang bahwa pimpinan FPI Rizik Syihab diduga positif, tetapi dari hasil yang dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dinyatakan bahwa Rizik Syihab negatif dari COVID-19. Itu juga sebelumnya sehari sebelum kedatangan dari Rizik Syihab sekitar siang tadi, malam tadinya pihak FPI juga melakukan pengujian COVID-19 kepada pimpinan FPI Rizik Syihab dan dinyatakan juga hasilnya adalah negatif, dan ini sekaligus menepis anggapan banyak pihak yang menyatakan bahwa Rizik Syihab mangkir dari panggilan Polda karena dikhawatirkan terindikasi COVID-19. Tetapi itu semua sudah dibantah. Sudah 2 kali pemeriksaan yang dilakukan baik oleh pihak FPI dan juga pihak Polda Metro Jaya. Rizik Syihab dinyatakan negatif dari COVID-19 dan untuk itulah pemeriksaan dilanjutkan kembali selama dari siang hingga malam hari ini. Cynthia. Ya, Zeki, dari beberapa informasi tadi kita juga sudah menyaksikan bahwa Rizik Syihab menjalankan pemeriksaan dengan santai, artinya kita juga bisa menyaksikan ada informasi Rizik Syihab melakukan ibadah, menjalani makan. Bisakah atau adakah keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Rizik Syihab terkait dengan pemeriksaan yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari ini, Zeki? Ya, tadi ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum maupun dari pihak FPI yang mendampingi Rizik Syihab selama proses pemeriksaan dari siang hingga malam hari ini. Tadi yang cukup dikomplain oleh pihak FPI dan juga tim kuasa hukum adalah soal substansi dari pemeriksaan Rizik Syihab yang dinilai oleh pihak FPI dan juga tim kuasa hukum tidak langsung ke substantif, tetapi terlebih dahulu dibahas soal latar belakang dari Rizik Syihab dan juga latar belakang dari Ormas Front Pembela Islam. Dan tentu ini merupakan bagian dari pemeriksaan yang biasanya kita kenal juga di pihak kepolisian. Ada tahapan berjenjang yang dilakukan pemeriksaan oleh suatu tersangka. Dan ini dikomplain oleh pihak dari FPI dan juga tim kuasa hukum. Dan seharusnya pihak kepolisian di Polda Metro Jaya menurut dari FPI langsung membahas substansi dari hal atau pasal yang disangkakan kepada Rizik Syihab seperti pasal 160 dan juga pasal 216 ataupun termasuk di pasal lain seperti misalnya melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan yang dialamatkan kepada 5 orang lain misalnya, atau soal bagaimana kerumunan yang terjadi di Petamburan pada saat pernikahan dan juga peringatan Maulid Nabi 14 November lalu. Apa latar belakang dari Rizik Syihab menggelar acara yang mengundang begitu banyak massa di Petamburan, dan apa motif ataupun yang diinginkan dari seorang pimpinan FPI Rizik Syihab yang membuat acara berkerumun di beberapa tempat, khususnya yang disoroti dalam kasus ini adalah kerumunan yang berada di Petamburan 14 November yang lalu. Saat ini Polda Metro Jaya masih tampak bersiaga dan masih kita nantikan keterangan resmi dari pihak kepolisian dan juga informasi terkini dari pemeriksaan yang dijalani Rizik Syihab. Namun demikian dari sumber yang kami peroleh bahwa Rizik Syihab akan ditahan malam hari ini. Namun demikian untuk kepastiannya kami masih akan menantikan keterangan resmi dari pihak kepolisian di manakah Rizik Syihab akan ditahan. Dan saat ini saudara, 1 kendaraan yang diduga kendaraan tahanan telah disiagakan. Dikabarkan juga dari jurnalis Kompas TV bahwa kendaraan ini disiapkan untuk membawa Rizik Syihab usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Selain Rizik Syihab, ada 5 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, yakni pada acara Maulid Nabi dan juga pernikahan putri keempat dari Rizik Syihab pada 14 November 2020 lalu. Kelima tersangka saat ini belum menyerahkan diri dan pihak kepolisian meminta para tersangka untuk menyerahkan diri. Kelima tersangka adalah ketua panitia, sekretaris panitia, dan juga penanggung jawab serta penanggung jawab acara, juga kepala seksi acara dalam acara Maulid Nabi dan juga pernikahan putri dari Rizik Syihab. Apakah betul Rizik Syihab akan ditahan malam hari ini, Zeki Rahmat? Ya, informasi yang beredar seperti itu, Cynthia. Kemungkinan besar pimpinan FPI Rizik Syihab akan ditahan malam hari ini. Tetapi tentu kepastiannya akan menunggu pernyataan resmi dari Kadif Humas Polri dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya yang akan sesaat setelah nanti Rizik Syihab keluar dan memasuki mobil tahanan. Lalu akan diberikan keterangan lebih lanjut apa yang akan di tempat mana nantinya Rizik Syihab akan ditahan, apakah masih di lingkungan di sekitar Polda Metro Jaya atau ada tempat yang lain yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian untuk menahan sementara waktu pimpinan FPI Rizik Syihab. Jika nanti pada akhirnya ditahan, tentu yang ditanyakan adalah apakah pihak dari Rizik Syihab bisa menerima penahanan ini. Beberapa waktu yang lalu pengacara dari Rizik Syihab, Aziz Yanwar, menyatakan bahwa kliennya telah siap jika nantinya pihak kepolisian
pada akhirnya melakukan penahanan. Menurut Aziz Yanwar, pihaknya juga telah mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil jika nantinya pada akhirnya Rizik Syihab ditahan malam hari ini. Salah satu langkah yang akan diambil adalah rencana untuk mempersiapkan pra-peradilan atas status tersangka yang disangkakan kepada Rizik Syihab. Walaupun tadi dalam keterangannya pihak dari Direskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa tanpa ada keterangan sebagai saksi pun perkara ini sebenarnya sudah terang benderang dan sudah terlihat tersangkanya siapa. Jadi tidak perlu memanggil pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai saksi, ditetapkan dulu saja sebagai tersangka karena dari banyak saksi yang sudah diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya, ada kurang lebih puluhan jumlahnya, ada 3 klaster yang selama ini diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya. Masing-masing ada pihak dari Pemprov DKI Jakarta, lalu ada pihak yang membuat acara atau panitia acara, dan juga dari saksi-saksi atau tamu-tamu undangan yang hadir pada saat acara Maulid Nabi dan juga pernikahan dari putri Rizik Syihab di Petamburan pada 14 November yang lalu. Sesaat sebelum diperiksa juga Rizik Syihab juga sempat memberikan pernyataan kepada media. Rizik Syihab menyatakan ia tidak mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya, baik dalam panggilan pertama ataupun panggilan kedua. Tadi pimpinan FPI sesaat sebelum memasuki pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya menyatakan ia selalu ada di kawasan Megamendung yang dimana memiliki pesantren di sana, dan sesekali ada di Petamburan dan juga sesekali ada di Sentul. Jadi ada kegiatan lain yang dilakukan oleh Rizik Syihab sembari beristirahat dan juga memulihkan kondisinya. Kurang lebih itu tadi yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Kita masih menunggu bagaimana nanti pimpinan FPI Rizik Syihab keluar dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Informasinya masih dilakukan BAP atau penandatanganan BAP di sana, tapi cukup lama juga. Apakah ada dinamika yang terjadi di Mapolda Metro Jaya sebelum nantinya pada akhirnya Rizik Syihab ditahan oleh pihak kepolisian malam hari ini, dan masih kita akan cari tahu di mana lokasi penahanan sementara pimpinan FPI Rizik Syihab setelah menjalani pemeriksaan selama hampir atau lebih dari 12 jam sejak pukul setengah 11 siang malam hari ini, dari pukul setengah 11 siang hingga malam hari ini, atau sudah menunjukkan tengah malam lebih dari pukul 12 tengah malam. Cynthia. Baik, Zeki Rahmat, kami masih akan menantikan informasi terkini dari Anda dari Polda Metro Jaya. Seperti tadi disampaikan ataupun diinformasikan oleh jurnalis Kompas TV bahwa kuasa hukum dari Rizik Syihab menyatakan bahwa kliennya siap jika memang dilakukan penahanan pada malam hari ini. Namun demikian, sejumlah upaya hukum akan dilakukan oleh tim dari Rizik Syihab, diantaranya adalah pra-peradilan, di mana pra-peradilan ini merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan ataupun penahanan. Ya, ini adalah visual Rizik Syihab keluar dari ruangan pemeriksaan. Ia juga didampingi sejumlah polisi. Dan Rizik Syihab menggunakan rompi orange dengan kedua tangan yang bisa kita saksikan. Rizik Syihab langsung memasuki kendaraan yang memang disiagakan sejak malam tadi oleh pihak kepolisian, kendaraan tahanan. Namun belum ada pernyataan resmi apakah Rizik Syihab akan ditahan, dan jika memang ditahan, apakah Rizik Syihab dilakukan penahanan di mana. Kita masih akan menantikan keterangan resmi dari pihak kepolisian. Akan dibawa kemana pimpinan FPI yang sejak Sabtu pagi diperiksa sebagai tersangka kasus kerumunan. Ini adalah kendaraan tahanan dari Polda Metro Jaya yang memang tadi sudah disiagakan di dekat ataupun tak jauh dari gedung tempat Rizik Syihab diperiksa. Rizik keluar tidak memberikan pernyataan apapun, pihak kepolisian juga belum memberikan pernyataan apapun. Rizik langsung memasuki kendaraan tahanan yang memang sudah disiagakan dan kendaraan tersebut langsung melaju. Kita juga belum tahu pasti akan dibawa kemana pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab yang telah datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu pagi untuk menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Rizik Syihab datang untuk menyerahkan diri setelah sebelumnya Rizik Syihab tidak datang sebagai saksi dan ia juga ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Desember 2020. Lalu pemeriksaannya ini terakhir itu masih sebatas soal identitas daripada FPI, belum masuk ke materi. Mungkin besok-besok baru masuk ke materi, belum masuk ke materi rupanya. Karena mengingat si Habib ini sudah letih, jadi kita dari lawyer juga memohon agar jangan sampai terlalu malam supaya beliau bisa istirahat begitu, ya.
Nah, nanti kalau sudah masuk ke materi tentang penghasutan, berarti kita sudah tahu penghasutan di mana, hasutan tentang apa yang dihasut, kan begitu. Apakah yang ceramahnya itu yang dimaksud menghasut. Nah, kemudian kalau yang soal karantina, berkerumun itu soal karantina. Jadi karantina itu berarti menghalangi karantina. Nah, cuman kan kalau di Petamburan tidak ada karantina. Karantina tidak ada. Oke. Berapa pertanyaan Pak kurang lebih yang tadi ditanyakan? Informasi, penutupnya tadi saya kebetulan dari tadi baru sampai 15. Tapi kesini tadi diganti oleh Munarman, saya nggak tahu penutupnya berakhir berapa tadi. Ya. Pak, tapi tanggapan dari kuasa hukum akhirnya dilakukan penahanan seperti apa? Semestinya ya kalau soal dilakukan penahanan ini, semestinya Ya saudara, itu tadi pernyataan singkat dari pengacara Rizik Syihab. Dan Rizik Syihab tadi juga sudah disampaikan ataupun kita saksikan bersama Rizik Syihab keluar dari ruang pemeriksaan dan langsung dibawa oleh kendaraan tahanan. Dan memang diinformasikan bahwa Rizik Syihab berada atau dibawa ke tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Kita masih akan mendengarkan ataupun menantikan keterangan resmi dari pihak kepolisian. Apakah betul Rizik Syihab dibawa ke tahanan narkoba Polda Metro Jaya? Terakhir polisi bukannya bilang nggak ada pemanggilan lagi ya Pak? enggak, tadi itu panggilannya beredar. Kita hadirkan. Ini kan bukti yang kita hadirkan kan berhasil. Tidak perlu ditangkap gitu kan. Kapan Pak? Ya rencananya kalau tidak ada halangan mungkin Senin. Ya Senin, tapi maksud kita tuntaskan dulu penyidikan Habib Rizik ini. Ya, kalau yang lain itu pasalnya sama, berarti kan dia cukup satu aja. Yang wanita-wanita yang tidak berkompeten kan tak perlu. Iya kan ada penanggung jawab induknya. Pak, Habib Rizik ditahan di mana Pak jadinya? Di sini rencananya di tahanan narkoba situ, gedung-gedung tahanan situ. Pak, untuk langkah pra peradilan jadi dilakukan nggak Pak? Iya, kami akan melakukan itu. Nah, cuman kan besok itu rencananya tim kuasa hukum, saya dengan Munarman koordinasi lagi, karena kita berdua ini sebagai koordinator, ya baru kita ngambil langkah. Yang jelas pra peradilan itu akan kita lakukan.